Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kawan pajak semua dimanapun Anda berada, ketemu lagi kami di sini, tim penyuluh pajak Madya 2 Bandung dalam siniar Madu Bijak Madya Madya 2 Bandung Bandung Bincang Bincang. Pajak. Baik kawan pajak semua, kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu tim penyuluh pajak Madya 2 Bandung, Mas Sugi, Ya, Pak Sugiarto, Mas Sugiarto ya. Nah, saya sendiri Susanto. Kali ini kita akan mencoba menyampaikan informasi ya terkait dengan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi sebagaimana kita tahu kawan pajak semua bahwa saat ini itu Direktur Jenderal Pajak sedang membangun sistem inti administrasi perpajakan atau Kortek Administrasi Sistem. Pada posisi saat ini sistem tersebut sudah pada uji coba yang insya Allah kalau tidak ada aral melintang itu awal tahun depan kita sudah aplikasikan. Bedanya apa dengan sistem-sistem sebelumnya? Jadi pada prinsipnya ini tentu akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi yang sebelumnya itu kita punya e-faktur ya. Terus kalau dulu masih ISPT, terus sekarang juga kalau lapor SPT tahunan pakai PDF e-form gitu ya. Nah, nanti semua itu akan tidak ada. Ya, gitu. Jadi semuanya akan jadi menggabung atau integrated di dalam sebuah sistem platform laman digital yang disebut mungkin portal Citas ya atau portal Siap ya. Korteks Administrasi Sistem. Ini melanjutkan podcast sebelumnya ya tentang Citas yang membahas tentang probes registrasi kemarin oleh Kak Rindang dan Kak Rahma. Jadi tapi sebelum masuk ke melanjutkan, ya, nanti kita akan melanjutkan probes registrasi mulai dari pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemarin kan sudah dibahas tentang yang registrasi beberapa badan dan seterusnya ya, wajib pajak badan dan seterusnya. Nah, kita nanti akan mulai membahas tentang pengukuhan pengusaha kena pajak. Tetapi sebelum kita bahas tentang itu, saya ingin menekankan sekali lagi, Mas Sugi, bahwa yang paling penting dan paling perlu di dalam menyambut atau nanti implementasi Citas itu, yang pertama adalah pastikan NIK itu sudah valid ya, sudah valid sinkron dengan data yang di DJP. Itu karena apa? Karena nanti begitu Citas itu implementasi NIK NPWP itu sudah berlaku gitu. Itu satu. Kedua, pastikan kalau bisa saat ini itu sudah punya akun DJP online. DJP online ya. Karena apa? Karena begitu nanti Citas launching, itu kita hanya tinggal reset password saja. Kalau misalnya kita belum punya akun, nanti kan registrasi dulu berarti ya. Nah, makanya kalau yang sudah punya NPWP atau NIK yang sudah menjadi NPWP, pastikan punya akun aktif DJP online dan email yang aktif. Itu ya. Nah, itu ya, email yang aktif dan akun yang sudah aktif supaya nanti kalau launching implementasi Citas itu tinggal reset password saja. Nah, kawan pajak semua, baik kita mulai pembahasan kita kali ini tentang pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, sekali lagi, sebelum membahas lebih lanjut tentang proses bisnis Citas terkait pengukuhan pengusaha kena pajak, saya ingin, karena ini kan channel bisa ditonton ya, ditonton oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan. Saya perlu jelaskan dulu apa itu PKP. Jadi di Undang-Undang Perpajakan itu ada yang namanya PPN ya, PPN. Nah, PPN itu kan bagi wajib pajak tertentu itu wajib memungut PPN, yaitu wajib pajak yang pengusaha omsetnya di atas 4,8 miliar. Jadi wajib pajak yang omsetnya di atas 4,8 miliar, dia wajib mengukuhkan diri untuk menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Nah,
Yang belum 4,8 juga boleh, cuman yang di atas 4,8 harus dan wajib, itu wajib PKP. Nah, PKP ini keuntungannya adalah supaya usaha kita berkembang lebih cepat ya, karena kita untuk misalnya transaksi dengan perusahaan-perusahaan besar itu biasanya disyaratkan PKP ya, Mas Gi. Nah, kemudian kawan pajak juga perlu saya tegaskan bahwa nanti seluruh layanan Direktorat Jenderal Pajak, ya, layanan perpajakan itu akan apa itu namanya menggunakan metode atau mekanisme yang disebut 3C ya. Jadi klik, terus call, and counter. Jadi sekali lagi di Citas itu sebetulnya sudah mulai ya. Kan kita kalau mau ngajuin PBK sekarang tinggal klik aja di PBK gitu ya. Nanti itu mungkin hampir seluruh layanan akan seperti itu. Jadi tinggal klik, udah kita mau ngapain gitu ya. Kalau sudah masuk Citas tinggal klik, kita mau permohonan apa silahkan di situ aja. Nah gitu. Kalau misalnya nggak bisa klik ya call dulu boleh ya. Misalnya ini gimana caranya dan seterusnya itu boleh nelpon. Nah kalau masih mentok-mentoknya bingung nggak bisa call karena nggak punya pulsa misalnya ya, boleh datang ke kantor pajak dimanapun berada yang terdekat dengan kantor pajak semua. Itu kan pajak yang mungkin hal-hal yang akan mempermudah kita untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, kita masuk ke proses bisnis registrasi terkait dengan pengukuhan pajak. Itu jadi bisa langsung klik aja nanti ya. Terus bedanya apa, Pak Sugi? Ya, Pak Susanto dan kawan pajak semua. Pada saat ini, jika wajib pajak ingin mengajukan PKP, harus mengisi formulir pengukuhan PKP terlebih dahulu. Oh itu ya, sebelum Citas ini launching ya. Jadi kita mengisi formulir. Ya, untuk formulir dapat diunduh di https.pajak.go.id gitu ya. Lalu di tanda tangan pimpinan atau direktur gitu ya, dan di stempel perusahaan. Gitu. Dengan melampirkan dokumen-dokumen gitu. Di antaranya adalah fotokopi KTP dan NPWP semua pengurus ya. Yang tercantum di akta, itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah lapor SPT tahunan, persyaratannya gitu ya. 2 tahun terakhir. Untuk semua pengurus yang tercantum di akta. Lalu persyaratan selanjutnya tidak ada tagihan pajak gitu ya. Nah, lalu ada surat keterangan domisili dari kelurahan atau SIUP atau data pendukung resmi lain. Nah, dilampirkan juga. Lalu ada juga surat sewa Pak Susanto jika ada misalnya. Jika lokasi usaha sewa misalnya seperti itu. Lalu kita mensyaratkan juga denah lokasi usaha. Lalu ada juga foto tempat usaha. Lalu fotokopi akte pendirian dan akte perubahan terakhir gitu. Ya harus dilampirkan juga. Nah, lalu berkas tersebut disampaikan ke KPP secara langsung atau boleh dikirim melalui jasa ekspedisi gitu atau melalui pos ya. Dua cara itu ke KPP terdaftar di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Jadi walaupun orangnya ada di Bandung, ketika terdaftarnya di Jakarta, ya harus ke Jakarta. Atau berkasnya dikirim ke sana. Seperti itu, Pak Susanto. Jadi, nah, itu untuk PKP 1 hari. 1 hari. Oh iya. Namun selain PKP harus minta juga permohonan sertifikat elektronik. Oh gitu ya. Ya. Jadi surat permohonan sertifikat elektronik ini sama diunduh di DJP pajak.go.id ya. Dan formulir aktivasi akun PKP. Jadi ada sekalian ya. Sama di tanda tangan direktur, di stempel badan gitu ya. Ya. Lalu melampirkan juga asli dan fotokopi KTP pimpinan. Jadi pimpinan harus datang langsung nih Pak Susanto. Jadi membawa asli dan fotokopi NPWP pimpinan. Gitu. Lalu asli dan fotokopi akte pendirian dan akte perubahan terakhir. Gitu, gitu. Banyak banget ya. Lalu pas foto pimpinan terbaru juga dibawa. Iya. Lalu ada asli fotokopi kartu keluarga pimpinan. Asli dan fotokopinya maksudnya.
Lalu berkas fisiknya sama dikirim ke KPP terdaftar atau datang langsung ke KPP. Untuk sertifikat maaf harus datang langsung ke KPP. Harus datang terdaftar, langsung. ya. Oh, Jadi terdaftar lagi ya. ya proses maksimal 10 hari 10 kerja. hari. Oh, Ini oke. kondisi saat ini. Oke, Gitu, ya. ya. Itu jadi kawan pajak, kebayang kan Ya. rumitnya. Jadi Pak Sugi tadi juga sudah menjelaskan dengan sangat rumit. Jadi kebayang nanti atau saat ini ketika kawan pajak ngajuin PKP misalnya pengusaha kena pajak kan rumit, harus ada berkas-berkas yang di fotokopi, dilamparkan pakai foto bahkan ya. Itu yang untuk sertifikat elektronik ya. Terus harus disampaikan submit ke KPP terdaftar. Kata Mas Sugi tadi kalau misalnya PKP terdaftar di Jakarta, kita sedang di Bandung atau orang Bandung, itu harus kita direktur harus datang ke sana. Direktur harus datang ke sana. Nah, itu kan ribet banget. Kawan pajak ini kan sudah kebayang ribetnya. Tetapi nanti begitu CITAS itu implementasi, itu semua tidak akan terjadi. Jadi tinggal seluruh dokumen yang sudah tervalidasi di DJP online itu tidak perlu dilampirkan ya. Terkait dengan sertifikat digital juga nanti kita tinggal ngajuin saja. Paling kalau yang belum pernah punya itu tinggal mungkin face recognition mungkin ya. Atau kalau yang tersertifikasi mungkin mengikuti cara-cara mereka yang kayak BSSN, BPPT, BRIN dan seterusnya. Nah, itu jadi intinya nanti pengukuhan pengusaha kena pajak itu akan menjadi sedemikian mudah. Sekali lagi tadi tinggal klik, ya gitu, tinggal klik aja, submit, nanti akan diproses. Waktunya sama, Mas ya. Waktunya nanti ada jangka waktunya juga ya untuk bisa mendapatkan. Betul, maksimal 10 hari. Oh, 10 hari juga. Ya. Jadi nanti akan diproses maksimal 10 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan pajak akan menjadi pengusaha kena pajak dan boleh memungut BPN. Artinya harus menerbitkan faktur. Nah, terkait PKP dan menerbitkan faktur, ini juga nanti sekarang ribet. Banyak orang yang nanya ya, Pak Suki ya, yang di KPP itu misalnya, DB saya korup, ini saya nggak bisa bikin pengganti, ini aduh ini hilang faktur saya, dan seterusnya. Nah, itu sangat ribet juga. Nanti kawan pajak itu semua itu tidak akan terjadi. Insya Allah. Nah, jadi karena apa? Karena sudah tidak ada DB faktur pajak. Karena apa? Karena platformnya tinggal satu laman web portal CITAS gitu ya. Jadi nggak ada namanya aplikasi standalone sendiri yang itu kita perlu maintenance, kita perlu patch, update dan seterusnya. Nanti nggak akan perlu lagi. Itu pokoknya urusan DJP yang akan memaintenance servernya ya gitu ya. Jadi ini akan mempermudah wajib pajak semua tentunya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait PPN. Nah, berikutnya terkait proses bisnis registrasi, perlu kami sampaikan bahwa juga untuk PBB ya, di sektor-sektor tertentu ya, sektor pertambangan, perhutanan, perkebunan, terus pertambangan migas ya, mineral dan batu bara dan sektor lainnya, itu juga secara mendaftarkan objek PP-nya juga sangat mudah. Itu alurnya gimana Mas? Berapa lama gitu? Untuk ini sama. Untuk penelitian paling lama 10 hari kerja. 10 hari ya? Oh iya, 10 hari ya. Oke, jadi tinggal wajib pajak prinsipnya tinggal mendaftarkan ya di CITAS ya. Kemudian kan akan pastikan kawan pajak sekali lagi kawan pajak punya email yang aktif ya, karena verifikasi dan validasinya kan akan melalui email. Nah, ketika dia diterima maka dia akan mendapatkan surat keterangan terdaftar objek PPB ya. Nah, gitu. Jadi mudah sekali itu lewat CITAS. Cuman kalau mungkin apapun dokumen kawan pajak semua, apapun dokumen yang sudah jadi atau yang Bapak submit itu ada di menunya, nanti ada di My Dokumen. Seluruh dokumen ada di sana. Kalau misalnya Bapak dikirim STP bukan SPT, STP oleh Direktur Jenderal Pajak atau KPP, itu juga nanti bisa di-download dan ada di My Dokumen. Nah, kemudian ini juga sama ya, jadi tinggal klik aja gitu ya Mas ya. Klik. Ya. Jadi kalau dulu
objek PBB itu terdaftar di lokasi KPP di mana lokasi objek PBB itu ada, administrasinya. Nah, kalau nanti itu administrasinya ada di subjeknya. Siapa pemilik objek PBB tersebut. Nah, begitu kan Pak Sek ya. Itu terkait PKP dan pendaftaran PBB. Nah, berikutnya mungkin kita kan suka ya Pak Sugi, apa? Pindah alamat, terus berubah pengurus dan seterusnya. Itu kalau misalnya mau perubahan data ini dan status wajib pajak itu bagaimana? Untuk saat ini wajib pajak orang pribadi ataupun badan jika menginginkan ada perubahan data gitu Pak ya, harus mengajukan surat permohonan perubahan data terlebih dahulu. Oh ya. Ya, ada formulirnya. Untuk orang pribadi cukup diisi formulir, lalu apa yang berubah, misalnya nomor rumah atau nama ada kesalahan gitu Pak ya. Iya. Nah, silakan melampirkan dokumen pendukung, baik itu KTP dan NPWP-nya. Nah, diserahkan atau disampaikan ke KPP terdaftar. Boleh lagi datang, iya betul. Termasuk kalau misalnya kita pindah KPP gitu. Jadi dulu saya terdaftar di Jakarta, sekarang pengen pindah ke Bandung ya itu. Kalau untuk perpindahan boleh di KPP lama atau baru. Beda lagi formulirnya. Oke. Itu formulir pindah. Nah, ini kita membahas perubahan data wajib pajak. Jadi untuk merubah apa kira-kira ada dokumen yang salah atau keterangan yang salah. Bisa dari nama, bisa dari alamat gitu ya, Pak Susanto. Jadi untuk orang pribadi seperti itu datang langsung ke KPP atau boleh dikirim melalui jasa ekspedisi. Nah, untuk badan sama, namun ditambah kelengkapannya, menambah tadi akte pendirian perusahaan dan akte perubahannya jika Iya. Oke. Ya, jadi begitu kan Pak. Sekali lagi kebayangkan rumitnya. Jadi nanti itu sekali lagi itu tinggal klik ya. Jadi seluruh perubahan data itu tinggal klik profil Bapak Ibu. Sudah login kan misalnya, tinggal klik profilnya, apa yang berubah silakan dirubah. Ada dua jenis perubahan ya nanti ya, perubahan yang perlu diteliti ya atau menjadi case di kantor pajak. Nah, itu ada perubahan yang misalnya tidak perlu itu kayak yang Pak Sugi tadi bilang bahwa ini namanya salah atau apa yang salah gitu. Alamat salah tapi tidak perlu pindah KPP, itu kan tidak perlu case yang harus dilakukan di KPP ya. Itu berarti langsung berubah. Tinggal klik berubah selesai. Tapi kalau misalnya kayak apa tadi yang pemindahan KPP ya, misalnya dari Jakarta ke Bandung, itu berarti kan perlu case di KPP. Nanti KPP mungkin approve gitu ya, melakukan penelitian. Nah, itu nanti akan bisa disetujui gitu dari situ saja. Akan mendapatkan notifikasi bahwa permohonannya sudah selesai. Itu terkait dengan perubahan status dan perubahan data wajib pajak. Berikutnya yaitu, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin dan kawan pajak dimanapun berada, jadi apa itu ya namanya orang usaha ya, Pak Sugi. Jadi kita usaha bikin NPWP, terus apa itu bikin PKP tadi ya, ketika usahanya udah maju, omsetnya udah gede, bikin PKP. Nah, itu nanti juga tentunya ada proses bisnis terkait dengan bagaimana kita harus menghapus atau mencabut PKP, menghapus NPWP atau mencabut PKP. Nah, itu gimana Pak Sugi prosesnya? Untuk saat ini, jika wajib pajak PKP ingin mencabut pengukuhan PKP, harus mengajukan ke KPP terdaftar, Pak Susanto. Ya, dengan melengkapi persyaratan tertentu, ya lumayan banyak. Dan paling lama untuk prosesnya itu 6 bulan. 6 bulan ya. Dan itu juga bisa diterbitkan surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP jika memang tidak memenuhi syarat. Misalnya
ada utang atau ada hal lain gitu. Yang tidak Oh, memenuhi syarat. iya, iya. Misalnya omset masih di atas 4,8 miliar gitu, seperti itu Pak Susanto. Ya, ya. Ya. Ya, jadi prinsipnya saat ini kalau mau menghapus NPWP atau melakukan pencabutan PKP, Bapak Ibu harus mengajukan permohonan ya secara langsung ke KPP terdaftar dan nanti akan dilakukan pemeriksaan, kemudian bisa ditolak atau dikabulkan. Nah, kalau nanti berarti ya tinggal ajukan secara online, tinggal klik saja ya. Ya. Nah, sama sih prinsipnya, nanti juga akan tetap ya secara aturan kan memang harus dilakukan pemeriksaan. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan dan paling lama waktunya adalah 6 bulan. Apabila memang disetujui, misalnya nggak ada utang ya berarti NPWP atau PKP akan dihapus atau dicabut. Jadi itu berarti tapi tentunya kita semua tidak berharap bahwa NPWP itu dicabut. NPWP itu sebetulnya dicabut, yang bisa mencabut NPWP itu yang seperti apa, Pak Sugi? Yang maksud NPWP yang bisa dicabut itu yang kondisi WP yang misalnya untuk orang pribadi itu punya NPWP ganda, Pak Susanto. Oh, ganda ya. Kasus tertentu Ya. masih ada. Atau seorang istri yang menginginkan hak dan kewajiban perpajakannya digabung. Digabung. Nah, semula kan punya dua-dua nih. Masing-masing punya NPWP. Ya. Suami punya, istri punya, ingin digabung ya istrinya dicabut atau dihapus saja. Gitu. Kalau untuk badan itu kasusnya seperti apa? Untuk badan biasanya memang di cabang. Cabangnya biasanya sudah tidak ada kegiatan usaha. Ya. Gitu. Oh, jika untuk pusat ya sama, sudah lama sudah tidak ada kegiatan usaha. Pengen dihapuskan. Ya, artinya atau memang waktu bikin pengen dibubarkan. Betul. Gitu. Sudah ada akte pembubaran. Ya betul. Atau memang waktu awal membuat tidak digunakan atas perusahaan tersebut. Misalnya namanya, misalnya pertama membuat CV apa, lalu ini kurang bagus nih namanya, membuat lagi PT apa seperti itu. Nah CV-nya kan tidak digunakan, ya dihapus saja seperti itu Pak Susanto. Ya. Prinsipnya kalau yang bisa dicabut itu diantaranya umumnya adalah kalau orang pribadi, ketika dia orang pribadi meninggal misalnya itu dicabut. Nah kalau badan berarti dia sudah bubar atau sudah dilikuidasi, pakai akte pembubaran nanti bisa dicabut. Baik, kan Patek semua, sepertinya kita sudah lumayan agak lama ya membahas progres. Karena kan sebenarnya progres registrasi itu harusnya tidak terlalu banyak ya kan, itu cuman pendaftaran doang. Bagaimana kita tahu kewajiban perpajakan itu umumnya kalau zaman dulu kita sering sebutnya itu daftar, hitung, bayar, lapor. Nah gitu. Jadi kan daftar itu tinggal daftar doang ya. Itu kan dibahas tidak terlalu lama. Makanya kan kemarin sudah setengah jalan dibahas oleh seri yang pertama, Citas Probis registrasi oleh Kak Rindang dan Kak Rahma. Ya. Kali ini kita hanya melanjutkan sisanya saja. Jadi tentang PKP, kemudian pendaftaran yang objek PBB, dan kemudian pencabutan atau perubahan data, dan kemudian pencabutan atau penghapusan NPWP. Jadi sepertinya kawan pajak sekalian perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa Citas ini sesuatu yang insya Allah akan menjadi kita mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi kalau sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya kayak nggak akan ada aplikasi-aplikasi standalone ya kan. Jadi kita tinggal buka laptop ya gitu dong. Terus connect internet yang penting. Nah kita buka laman portal Siap atau sistem inti administrasi perpajakan atau Citas, portal Citas. Kita tinggal ya kalau belum registrasi tinggal registrasi. Jadi yang sekarang lewat IREK tersendiri nanti lewat situ. Jadi tidak ada e-faktur, tidak ada ISPT, tidak ada SPT tahunan yang PDF, e-form dan seterusnya. Jadi semuanya ada di situ, tinggal key-in, submit dokumen yang hal tertentu yang perlu dilampirkan ya, misalnya untuk case-case tertentu di situ saja, ya gitu ya, di situ saja. Jadi tentu akan menjadi mudah. Cuman ya ini ke depan supaya kita lebih siap lagi, perlu saya tegaskan bahwa
kita semua harus siap. Pertama-tama yang disiapkan adalah NIK yang valid. Ya, NIK yang valid, kemudian bagusnya sih yang sudah punya akun DJP online ya yang belum silahkan bikin akun ya. Ya kalau yang sudah ya supaya apa? Supaya nanti kalau implementasi CITAS itu tinggal reset password saja. Ketika reset password kan migrasi data yang udah ada kan masuk kembali gitu ke akun kawan pajak semua gitu. Kalau registrasi ulang kan data-data yang lama kan hilang nah gitu. Jadi pastikan NIK-nya itu valid, terus kalau yang udah punya akun ya aktif emailnya ya gitu ya. Nanti tinggal reset password saja dan setelah itu kita akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, jadi kita tahu bahwa 70% lebih mungkin Pak Sugi ya. Struktur APBN kita itu dari pajak. Jadi kalau ini pajak itu supaya lancar gitu ya, wajib pajak lancar membayar pajak, mudah membayar pajak dan seterusnya. Jadi pundi-pundi APBN itu gampang terisi. Setelah itu kita bisa membangun juga dengan mudah. Bayangkan 70% APBN itu pajak. Kalau nggak ada pajak itu saya bisa pastikan kan pajak semua nggak akan ada tol, ya toh, nggak akan ada sekolah, nggak akan ada kampus, nggak ada rumah sakit. Mau apa kita? Nah, jadi ini semua mari kita sambut sekali lagi dengan gegap gempita dan penuh riang gembira bahwa hanya kita sendiri yang membangun negara kita sendiri dengan pajak. Karena hanya dengan pajak yang kuat, maka APBN sehat, masyarakat sejahtera. Selamat sore dimanapun atau siang mungkin atau pagi atau malam bahkan sedang mau tidur dengerin podcast kami Siniar Madu Pajak Mada Dua Benang. Oke, jadi sekali lagi hanya dengan pajak yang kuat maka APBN sehat dan Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, siang, sore, malam kan buat semua.